Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial, yaitu bagaimana kita dapat memahami segala layanan ataupun fitur-fitur email pada akun Gmail kita, teman-teman. Oke, langsung saja kita langsung ke akun Gmailnya. Di sini saya menggunakan sebuah web browser, yaitu Google Chrome. Teman-teman bisa mengakses menggunakan web browser lainnya. Kemudian kita ketikkan perintah saja di sini Google. Seperti ini, langsung enter. Akan tampil seperti ini. Kemudian teman-teman di bagian sini ada mengenai aplikasi Google, yaitu layanan-layanan yang disediakan oleh akun yang kita miliki. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun Gmail, alangkah baiknya membuat terlebih dahulu. Kemudian bagi yang sudah ada, langkah selanjutnya teman-teman wajib login. Kebetulan di sini saya sudah login, maka akan tampil layanan-layanan yang tersedia dan yang dimiliki oleh akun Gmail. Kebetulan di sini saya tidak membahas keseluruhan layanan, hanya membahas satu layanan, yaitu layanan pada Gmail, teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan seluruh fitur-fitur yang tersedia pada akun Gmail. Biasanya ini wajib dikuasai untuk anak-anak pemasaran. Seperti itu. Kemudian, yang paling utama, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Di sini tersedia beberapa fitur. Yang pertama, di sini ada compose ataupun tulis dalam bentuk bahasa Indonesia, yaitu ketika kita ingin mengirimkan sebuah email ke seseorang. Contohnya seperti ini, ketika saya klik, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, kotak masuk. Kotak masuk ini atau inbox. Kotak masuk ini yaitu sebuah layanan ketika seseorang mengirim email ke kita, otomatis akan tertampung pada kotak masuk. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai pesan berbintang ini, ketika ada layanan atau sebuah pesan masuk ke kita, kemudian teman-teman, misalnya nih, si A mengirim email ke saya, kemudian dia akan masuk ke dalam kotak masuk. Jika pesan tersebut teman-teman ingin mengasih fitur bintang, otomatis pesan tersebut akan beralih ke pesan berbintang di sini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai lanjutan bagian pesan ditunda. Ketika kita mengirim sebuah pesan, yaitu terhalang sebuah sinyal atau jaringan, misalnya jaringannya lemah, tiba-tiba pesannya tercancel ataupun tertunda ataupun lambat, dia akan beralih ke tab ditunda di sini, teman-teman. Kemudian ke fitur terkirim, yaitu misalnya seperti ini. Saya mengirim email ke si A. Otomatis ketika saya sudah mengirimkan email tersebut akan masuk di bagian pesan terkirim. Jadi ada fitur penjelasan bahwasanya kita mengirim email tadi ke siapa aja. Seperti itu, teman-teman. Kemudian layanan bagian draft di sini. Draft ini adalah menyimpan sebuah pesan jika belum siap dikirim, teman-teman. Misalnya seperti ini, saya mau mengirim A, namun belum siap dikirim, otomatis dia akan masuk ke pesan draft seperti itu. Kemudian di selengkapnya ini, jika teman-teman memiliki beberapa fitur, misalnya teman-teman menggunakan fitur Google Hangout untuk melakukan panggilan video lebih dari 5 orang, maka nanti di sini ada media ataupun kontak-kontak seseorang yang tersimpan pada akun Gmail, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian depan. Kemudian email juga pada Gmail ini memiliki tampilan seperti gambar ini, teman-teman, yaitu memiliki 3 tab. Yang pertama ada primary, yaitu bagian utama, kemudian sosial, yaitu bagian informasi, mau itu YouTube jika kita memiliki sebuah akun YouTube, ataupun Facebook yang terkait dengan email yang kita miliki. Kemudian kayak Instagram, misalnya kita menggunakan alamat email kita digunakan untuk Instagram, maka akan tertaut siapa yang komentar akan masuk pada Gmail tersebut. Seperti itu, teman-teman. Hanya pemberitahuan. Kemudian yang pertama tadi mengenai primary, yaitu bagian utama. Kemudian mengenai sosial,
Dan yang ketiga yaitu mengenai promotion ataupun promosi ya teman-teman. Di sini ketika kita udah ada join misalnya ke email kita sudah digunakan untuk layanan misalnya ke bank. Ketika bank tersebut melakukan promosi ataupun misalnya kita melakukan belanja online menggunakan media pembelanjaan online, kemudian waktu kita daftar ke aplikasi media pembelanjaan online tersebut menggunakan email ini, otomatis ketika mereka melakukan promosi akan masuk di bagian promosi seperti ini teman-teman. Ataupun biasanya dia beralih dulu ke halaman utama yang ini. Seperti itu teman-teman. Jadi promosi ini akan semua promosi-promosi yang mengetahui email kita otomatis akan masuk ke sini. Karena ada beberapa fitur pada akun Google yaitu menyediakan sebuah layanan yaitu media promosi iklan, otomatis semua yang menggunakan layanan Gmail akan mendapatkan sebuah iklan yang bekerja sama pada Google ataupun Gmail. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai tadi udah utama sosial promosi, kemudian yang bagian pengiriman pesan teman-teman. Kalau dulu biasa kita kenal dengan surat melalui kantor pos, namun sekarang kebanyakan pengiriman surat sudah menggunakan sistem email, elektronik email ataupun surat elektronik teman-teman. Kemudian di bagian kompos yaitu pengiriman atau tulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa layanan yang wajib kita ketahui terlebih dahulu ataupun wajib kita kuasai. Ketika kita klik di bagian kompos ataupun tulis akan tampil kotak dialog seperti ini, teman-teman. Di sini terdapat yang pertama, ini kepada atau to. Ini biasanya kita mau kirim ke siapa? Misalnya, saya ingin mengirim email ke siswa online at gmail.com. Seperti ini teman-teman. Kemudian subjek di sini, bagian subjek dari email yang dikirim. Misalnya kita mau ngisi apa? Misalnya tugas. Misalnya kita selaku sebagai siswa ya, mengirimkan tugas. Misalnya tugas bisnis online. Misalnya seperti itu. Kemudian di bagian deskripsinya ini teman-teman, ini kita bisa melampirkan sebuah teks, misalnya nama atau pemberitahuan selamat, misalnya kita mengirim pada sore hari, selamat sore Bapak, misalnya gurunya laki-laki, selamat sore Bapak, jangan disingkat ya. Ini saya lampirkan tugas, ini saya lampirkan tugas mengenai pemasaran mengenai bisnis online seperti itu. Misalnya mau dilampirkan nama juga boleh, ataupun dalam teks paragraf yang panjang boleh diisikan di deskripsi seperti ini teman-teman. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dialog ini memiliki fitur yaitu yang bagian option format, yang bagian ini ataupun edit content sebelum dikirim. Jadi teman-teman di sini memiliki sebuah fitur yaitu untuk melakukan edit content. Edit content ini memiliki alat-alat edit seperti pilihan huruf. Ketika saya klik ya, di sini akan tampil yaitu memiliki pilihan huruf yang digunakan, baik itu tebal huruf, huruf miring, garis bawah, warna huruf dan lain sebagainya. Banyak ini fiturnya teman-teman. Di sini jika teman-teman memilih jenis huruf, kemudian misalnya saya mau gunain, saya blok terlebih dahulu,
kemudian saya pilih misalnya bentuk Garamond, seperti ini tampilannya, namun kecil. Saya ubah dulu yang agak lebih besar sedikit. Nah, seperti ini. Sudah berubah ya teman-teman. Kemudian di sini ada fitur lagi mengenai mau besar atau kecil. Misalnya size-nya kita mau besarkan, kita blok terlebih dahulu, yang pilih besar seperti itu. Kemudian di sini mengenai tebal, yaitu bold, untuk penulisan huruf tebal. Misalnya selamat sore Bapak. Di sini saya kasih bold. Contoh ya teman-teman. Kemudian ini italic atau miring. Misalnya ini saya bikin miring. Kemudian ini underline, yaitu garis bawah. Misalnya tugas bisnis online saya garis bawahi, seperti itu. Kemudian ini fitur pewarnaan jenis teks. Kemudian ini mengenai rata kiri kanan ya. Namun di sini nggak ada rata kiri kanan, hanya rata kiri, kemudian center dan rata kanan. Yaitu left, kemudian center dan ini right. Oke. Kemudian di sini ada fitur poin-poin, misalnya saya mau bikin satu itu cover, tersisip cover, kemudian isi, kemudian penutup. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini banyak fitur lagi. Teman-teman mau gunain, bisa dicoba sendiri nanti. Kemudian di sini ada sistem fitur lampirkan file atau attach file ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, kalau bahasa Indonesianya lampirkan file, atau dalam bahasa Inggrisnya attach file, yaitu untuk mengirim file. Misalnya teman-teman ingin mencari ataupun melampirkan sebuah foto ataupun video dengan durasi yang kecil ataupun size yang kecil, agar dia ada pembatasan mengenai pengiriman file itu tidak boleh lebih besar sekali, namun ada standarnya pada akun Gmail ini. Ini saya blok terlebih dahulu, saya hilangkan underline-nya. Oke, di sini teman-teman di bagian lampirkan file atau attach file, saya contoh di bagian desktop ya. Misalnya saya mau melampirkan sebuah file, misalnya seperti ini, soal untung berbagi. Saya klik, teman-teman tinggal open, akan terupload seperti ini. Kita tunggu selesai. Setelah selesai terupload, baru teman-teman bisa kirim nanti. Ataupun mau melampirkan sebuah foto juga boleh, ataupun melampirkan hal lainnya, seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini tadi udah melampirkan file. Kemudian yang selanjutnya mengenai account Google Drive yang ini. Yang kita bahas dulu mengenai sisipkan file menggunakan Google Drive, yaitu pada Drive. Jika teman-teman memiliki sebuah file pada drive-nya yang di layanan Drive ini, maka teman-teman tinggal klik saja bagian sisipan file pada Drive, seperti itu. Kemudian mengenai kamera, di sini lampirkan foto, sisipkan foto. Biasanya kalau misalnya teman-teman menggunakan sebuah handphone, di sini akan berlogokan sebuah kamera. Jadi teman-teman bisa misalnya foto, mau ngirim sebuah pemandangan, foto, buka email terlebih dahulu, langsung foto, kemudian langsung bisa dikirimkan, seperti itu. Kemudian di sini mengenai aktif dan nonaktifkan mode rahasia. Jika teman-teman ingin jika ini datanya penting, mau diaktifkan mode rahasianya boleh. Jika misalnya filenya ini hanya standar seperti tugas, alangkah baiknya ini tidak perlu diaktifkan, seperti itu. Kemudian di sini mengenai sisipkan emoji, yaitu mengenai icon-icon smile seperti itu. Di sini banyak ikonnya, tergantung teman-teman mengakses ataupun mengupgrade. Jika menggunakan handphone yang sudah upgrade, icon-iconnya akan lebih banyak tampilan icon atau emojinya, seperti itu. Di sini hanya beberapa model. Ini hanya sebagai pendukung. Kemudian yang bagian ini sisipkan link. Jika teman-teman memiliki sebuah link, di sini ada teks untuk ditampilkan, misalnya klik ini, kemudian
alamat URL-nya misalnya apa, kemudian oke. Atau berdasarkan lewat alamat email atau alamat web. Jika webnya apa, teman-teman memiliki sebuah web atau sebuah blog, bisa akseskan ke blog, link di dalam blog tersebut, kemudian baru oke. Seperti itu. Kita contohkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti ketika orang itu menerima sebuah email kita, maka mereka akan mendapatkan sebuah tautan link. Ketika mereka klik link ini, otomatis mereka langsung menuju ke alamat web kita. Misalnya kita menggunakan web, maka langsung tertuju ke web. Jika teman-teman menggunakan sistem blog, maka tertuju ke layanan blog. Jika teman-teman memiliki sebuah file yang disimpan di dalam Google Drive tadi, maka bisa ditautkan melalui link juga. Jadi nanti ketika seseorang menerima email yang kita kirim, ketika dia klik linknya, otomatis mereka langsung menuju ke file yang kita simpan di dalam Google Drive. Namun teman-teman juga bisa batasi, mereka hanya bisa melihat ataupun mereka bisa mengubah, seperti itu. Dia ada batasan di account Google Drive-nya. Oke, semuanya sudah. Kemudian kalau yang bagian ini buang atau ke draft, jadi kalau udah kehapus dia langsung masuk ke draft seperti tadi yang saya jelasin, bahwasanya draft kalau pesan yang tertunda. Kemudian setelah ini teman-teman bisa melakukan pengiriman email tersebut. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk memahami fitur-fitur email yang terdapat pada account Gmail kita miliki. Oke, semua kita sudah bahas. Kita langsung saja klik kirim. Oke. Pesan terkirim, otomatis kita mendapatkan sebuah notifikasi yaitu pesan terkirim. Nih, seperti ini, pesan terkirim. Jika teman-teman ingin melihat kembali pesannya, lihat pesan. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Ataupun ke bagian misalnya kita ke kotak masuk terlebih dahulu, baru misalnya ini nggak dapat nih notifnya, tapi biasanya dapat. Kalau misalnya teman-teman udah notifnya tidak tampil, langsung saja ke bagian teks di bagian pesan terkirim. Kemudian teman-teman klik saja, otomatis akan tampil seperti ini. Jadi tampilan seseorang yang kita kirim email akan seperti ini tampilannya. Jadi ketika saya klik link ini, menuju kemana? Misalnya ke blog, otomatis akan tampil ke blog. Ini karena berhubung saya hanya sembarangan tadi, otomatis tidak akan tampil ke dalam link yang tertuju. Ini karena saya sembarangan, otomatis dia akan error seperti ini. Jika teman-teman tadi menautkan linknya langsung ke alamat web, ke blog yang aktif, otomatis akan menuju ke web tersebut dan ke blog tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami segala penjelasan yang saya jelaskan tadi, terutama ini khusus biasanya yang wajib memahami anak pemasaran. Dia biasanya dalam penerapan pemasaran itu banyak metode selain di media sosial, yaitu seperti Facebook, Instagram, ataupun media sosial sekarang seperti media video yaitu YouTube. Kemudian mereka juga harus memahami segala fitur yang tersedia pada email. Jadi nanti waktu mereka dalam kinerja, mereka dapat menerapkan dengan baik seperti itu. Tidak hanya untuk anak pemasaran, namun semua jurusan ataupun semua yang kita lakukan saat ini rata-rata hampir berkaitan dengan email. Apalagi era teknologi ini semua berdasarkan pengiriman apapun melalui email, atau promosi pun kebanyakan sudah melakukan sistem email. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.